Halo Capricorn, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Kita mulai dulu di pre-shuffle kamu tuh ada tema tentang akhir dari masa sulit gitu. Jadi kalau kamu yang berapa waktu belakangan ini kayak merasa hidup gue penuh tantangan atau struggling banget atau kayak ada beban berat tertentu, itu hal-hal yang kamu pikirin, dan kamu akan melihat bahwa pelan-pelan situasi akan berubah, situasi akan bertransformasi ke arah yang lebih baik gitu. Jadi bertahan dikit lagi, nikmatin perjalanannya. eh, apa ya Keadaan akan berubah gitu ya. Dan lihat oracle-nya, ini sesuatu yang menarik sih. Jadi karena sebelum kita bahas apa yang ada di dasar deck tuh Three of Swords, kalau kamu bisa lihat oracle yang pertama itu breathe, itu bernafas. Jadi ini kayak momen untuk apapun yang kamu hadapin, kamu bisa tarik nafas sejenak gitu. Menenangkan diri kamu dulu, nggak perlu apa-apa tuh kayak mau cepet gitu. Ada hal tertentu yang butuh waktu, dan kadang eh, kita kayak momen berhenti sejenak itu, di situ kita bisa pikiran kita jernih, kita bisa melihat dengan perspektif berbeda atau bisa menemukan solusi juga bisa gitu ya. Jadi ini sebuah reminder untuk kamu berhenti sejenak, ngasih diri kamu break, atau kayak menjauh dulu dari orang-orang tertentu, situasi tertentu, atau dari segala keriuhan, kekusutan yang sedang kamu hadapin gitu. Tarik nafas dulu gitu ya. Terus yang berikutnya adalah no peace like home. Kayak ini tuh menemukan gini, um, bisa home home itu kan bisa berarti rumah dalam artian sesungguhnya sebuah bangunan, tapi bisa juga kayak tempat di mana kamu merasa aman, damai, bisa vulnerable, bisa juga orang-orang tertentu yang kamu anggap rumah. Dan ini konteksnya adalah untuk melihat gitu, orang-orang yang kamu anggap rumah ini apakah masih terasa sama gitu, atau sekarang mereka berubah, kamu berubah. Terus gimana kamu menavigasi perjalanan ini, atau bisa jadi juga kayak going home to yourself gitu. Kamu bisa menemukan rasa aman, rasa damai di dalam diri kamu, kamu bisa menerima diri kamu yang seutuhnya. Ini juga kartu yang bisa berbicara seperti itu gitu ya. Terus yang berikutnya adalah the fates, takdir. Ini seperti berbicara tentang ada hal-hal yang kamu nggak bisa ubah gitu, ada hal yang bisa kamu ubah, dan kamu bisa melihat, eh, kamu bisa membedakan gitu ya. Ada hal tertentu yang kamu hanya bisa terima gitu. Misalnya contoh aja paling gampang, kita nggak bisa milih kita lahir di keluarga siapa atau di keluarga mana gitu ya. Tapi gimana kita navigasi hubungan kita dan keluarga kita, itu sesuatu hal yang bisa kita pilih gitu. Kita bisa misalnya ngasih boundary, atau kita bisa lebih caring sama keluarga kita, itu kan sesuatu action yang kita secara sadar bisa lakukan. Seperti itu. Terus nih kita lihat di dasar deck Three of Swords, aku bisa mengerti. Makanya tadi aku bilang tarik nafas sejenak, kasih diri kamu untuk break, untuk menjauh dulu, atau istirahat dulu gitu, menenangkan diri supaya pikiran kamu kayak lebih clear gitu ya. Menavigasi kecewa, patah hati, atau ada hal-hal yang nggak berjalan seperti maunya kamu gitu. Tapi aku bisa melihat ini signifikansinya dengan terutama ya hubungan romantis. Hubungan-hubungan lain juga bisa sih, tapi highlight untuk hubungan romantis. Jadi hubungan tertentu itu yang sangat signifikan buat kamu, itu jadi semacam fondasi ya, untuk kamu jadi individu yang berbeda gitu. Jadi kadang ada momen tertentu di hidup kita yang terjadi, dan setelah kita ngelewatin momen itu kita jadi individu yang berbeda gitu. Hopefully ke arah yang lebih baik. Itu ada proses pembelajarannya, pendewasaannya, perubahan karakter, perubahan mindset, bukan jadi malah orang yang apatis, orang yang dingin, pahit sama hidup, um, jadi parnoan gitu. Nah itu kan dua efek yang berbeda gitu. Cuman balik lagi, hopefully ya, semoga penonton aku berubahnya tuh ke arah yang lebih baik gitu. Karena ini lihat tema besar kamu adalah Six of Pentacles, dikonfirmasi sama The Fool gitu. Six of Pentacles itu selalu kalau berbicara hubungan antar manusia itu tentang keseimbangan, memberi dan menerima. Mungkin ya di hubungan-hubungan sebelumnya atau di hubungan tertentu kayak ada yang nggak seimbang gitu, antara kamu yang sangat berusaha atau justru kamu yang apa ya apa ya kayak justru kamu yang mungkin di sisi yang lebih egois gitu, dimana kamu hanya menerima atau berusaha di ngertiin terus, atau orang yang satunya yang berusaha terus untuk ngertiin kamu gitu. Jadi um, kayak momen misalnya momen kalau misalnya kamu di versi yang pertama gitu, momen kamu tersadar, oh hubungan ini berat sebelah, gue nggak bisa terus berusaha.
gitu, atau gue berusaha ngertiin terus, dan kamu memutuskan untuk ngasih boundary atau nge-cut situasi dan orang-orang tertentu, di momen itu kamu kayak semacam ngasih fondasi gitu, ngasih standar ke depannya. Gue nggak mau jadi orang kayak gini lagi, gue nggak mau kayak hubungan yang berat sebelah. Jadi kayak itu semacam filter ke depannya, kamu akan bisa attract gitu orang-orang yang berbeda ya. Dan di sisi sebaliknya gitu, ketika mereka mengkomunikasikan hal itu, kalau pakai skenario yang kedua, itu juga kayak wake up call gitu buat kamu tersadar, oh iya mungkin selama ini gue egois, oh mungkin gue selama ini orangnya kayak hanya mau di ngertiin, hanya mau apa ya, menerima hal-hal semacam itu gitu. Jadi the full itu kayak awalan yang baru untuk gimana sesuatu yang seimbang gitu. Dan kalau berbicara konteks finansial, ini awalan yang baru di mana mungkin ada pintu finansial yang baru, atau ada tawaran yang baru, ada kayak potensi untuk kamu upgrade gitu, untuk konteks pentacles atau finansial atau pekerjaan ya. Nah, ini yang jadi blessing kamu adalah di momen kamu punya fondasi yang berbeda itu, Page of Cups itu adalah sesuatu ekspresi ini, suatu ekspresi kreatif yang baru itu bisa, atau gimana kamu approach hubungan romantis dengan versi diri kamu yang baru, itu juga bisa. Terus page itu kan selalu berbicara dengan ada hubungannya dengan kabar baik gitu. Dan tadi karena konfirmasinya Empress, Empress itu berbicara keberlimpahan, kenyamanan, abundant juga bisa. Jadi ini suatu konfirmasi yang baik kalau konteksnya yang berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan bisnis, terus juga kalau misalnya kamu lagi punya ide sesuatu gitu, itu juga punya potensi yang bagus gitu ya. Selain mungkin juga ada orang yang menawarkan cupsnya ke kamu gitu, mendekati kamu, itu juga bisa ya, dengan karena tadi ketika kamu kamu punya fondasi yang berbeda, kamu juga akan attract orang yang berbeda gitu untuk datang ke hidup kamu. Dan yang berikutnya adalah Seven of Cups. Jadi tantangan dikonfirmasi sama Temperance. Ingat, pikiran kita itu akan jadi filter gitu. Filter untuk kita melihat dunia ya. Makanya aku selalu bilang gitu, sering ngomong gitu di reading-reading. Perhatikan apa yang konstan ada di pikiran kamu, perhatikan apa yang kamu ucapkan berkali-kali di pikiran kamu. Terus belief system kamu itu, apa yang kamu yakinin itu apa ya, filter gitu. Jadi apa yang kamu lihat di dunia realita kamu itu refleksi dari apa yang konstan ada di pikiran kamu. Itu yang pertama. Ini juga berbicara pilihan, kebingungan, membuat pilihan juga bisa gitu. Jadi mungkin sekitaran nonton reading ini kayak kamu dihadapkan dengan pilihan atau membuat pilihan gitu. Tadi makanya ada tema kayak berhenti sejenak, tarik nafas dulu, atau melakukan hal yang bisa membantu kamu punya pikiran yang lebih clear gitu. Karena pilihan itu sangat signifikan dalam reading kamu atau membuat keputusan ya. Karena kartu berikutnya adalah Two of Wands dikonfirmasi sama Lover. Two of Wands itu kayak mau kemana setelah ini, kayak udah melewati fase Ace of Wands gitu, inspirasi, semangat, kreativitas, ide-ide. Dari hal-hal itu apa yang akan dilakukan berikutnya ketika kamu sampai di satu titik tertentu? Apakah kamu stay di situ kayak berhenti bertumbuh, atau kamu berpikir, oh next levelnya gue bertumbuh dengan cara seperti apa gitu ya. Terus kayak kedepannya kalau berbicara konteks hubungan atau hubungan romantis gitu, kayak kedepannya gue mau melihat nih punya orang yang berbeda gitu yang datang ke hidup gue, atau gue akan ngasih standar yang berbeda untuk hubungan romantis gue atau hubungan-hubungan yang ada di hidup gue, kayak pertemanan, rekan kerja, hubungan dengan anggota keluarga. Nah seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah Seven of Wands dikonfirmasi sama Chariot. Tadi aku bilang kalau belakangan ini kamu berada di posisi yang challenging atau menavigasi tantangan, atau mungkin sebagian dari kamu ada yang terpikir untuk kayak capek gitu, menyerah. Ini sebuah reminder untuk kayak ya bisa gitu ya, dikit lagi, karena tadi di awal aku bilang ya, akhir dari masa sulit. Oke, semoga reading ini membantu, semoga bisa memberi perspektif yang berbeda. Aku rasa segitu aja dulu readingnya, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.